sistem peradilan kita itu berjenjang gitu ya. Sistem persidangan atau sistem dari hukum pidana kita ini berjenjang. Nah, misalnya dalam proses penyidikan itu kan ada regulasi yang mengatur bahwa penyidik dalam hal ini kepolisian harus berkoordinasi dengan jaksa. Artinya juga tidak bisa dibebankan sendiri kepada penyidik saja, dibebankan juga ke jaksa. Ketika misalnya si ketiga orang ini belum bisa ditangkap, mungkin bisa jadi ada sesuatu yang kurang yang harus dilengkapi. Dalam hal ini misalnya P19 ya, arahan atau petunjuk dari jaksa yang harus dilengkapi oleh penyidik, oleh pihak kepolisian untuk bagaimana supaya perkara ini menjadi komplit, jadi terang semuanya. Nah, itu mungkin ada hal yang kurang dan tertinggal di proses itu. Jadi bisa jadi ini juga ada arahan dari jaksa yang mungkin pada saat itu belum bisa dipenuhi oleh pihak penyidik, dan kemudian penyidik butuh waktu untuk bagaimana supaya P19 ini dilengkapi kemudian menjadi P21. Itu pertama. Kedua, terkait dengan penangkapan gitu ya. Terus terang kami sangat apresiasi ketika penyidik pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Abi gitu ya. Karena penangkapan ini kan sebetulnya sudah kita dorong jauh-jauh hari gitu ya. Saya pikir bukan hanya dari kuasa hukum keluarga korban dan JC, tapi seluruh masyarakat, bahwa ini agar terungkap secara penuh, secara utuh, secara tuntas begitu. Artinya walaupun itu seumpama Abi yang dituduhkan, MAA ini dia dituduhkan sebagai tersangka dan kemudian dia harus disidangkan. Nah, ini kan ada proses kepastian hukum yang kemudian nanti akan diterima oleh MAA ini begitu. Artinya betul juga jadi kata Bang RD bahwa ini kemudian ketika ada penangkapan harusnya juga pihak kuasa hukum dari MAA ini, Abi ini terutama, harusnya bersyukur juga karena ada kepastian hukum yang akan segera didapat dari status tersangka tersebut begitu loh. Nah, terkait dengan penangkapan ini kan memang ada regulasi yang mengatur, KUHP itu mengatur pasal 21 secara subjektif dan objektif gitu. Secara subjektif misalnya, kenapa penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap orang? Ya, misalnya dia ditakutkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana. Terus kemudian syarat objektif, ancaman hukumnya di atas 5 tahun. Itu kewenangan dari penyidik untuk melakukan penangkapan. Begitu. Dan seumpama itu tidak dirasa tidak tepat prosesnya, silahkan aja diajukan pra peradilan, kan begitu. Sederhana sebetulnya. Buat sederhana permasalahan gitu. Cuman kan memang kebiasaan kita itu kan kalau nggak ada drama nggak asik gitu loh. Cuman dari drama ini kemudian menjadi absurd perkara, menjadi kita hilang fokus. Masalahnya apa, kemudian digiring ke masalah apa. Ya ini yang kemudian masyarakat itu apresiasi dengan proses penegakan hukum seperti ini begitu. Jadi kalau menurut saya kewenangan penyidik 100% untuk melakukan penangkapan terhadap Abi. Masalah pemberitahuan terhadap kuasa hukum itu tidak wajib. Tidak ada aturan yang mengatur tentang kewajiban bahwa kliennya harus dikasih tahu dulu, kuasa hukumnya harus dikasih tahu dulu sebelum kliennya ditangkap. Nggak ada. Yang ada itu kewajiban pasal 17, 18, 19 itu diberitahukan kepada keluarganya dan tersangka. Surat perintah penahanan, penangkapan, penahanan. Itu tidak ada, harus ada ke kuasa hukum gitu loh. Betul. Jadi mari kita berargumentasi dengan dasar-dasar yang jelas, dasar-dasar yang cerdas begitu. Maksud saya begitu, nggak usah terlalu bertele-tele, nggak usah terlalu panjang, nggak usah terlalu terlalu dramatisir terhadap keadaan lah. Ini sudah jelas semua kok. Ya, kepastian ada di sini. Jadi dengan adanya penangkapan Abi itu, dengan kata Bang Edi itu bisa jadi ini harusnya pihak mereka bersyukur karena ada kepastian hukum. Masalah terbukti bersalah atau tidaknya, kita ikuti proses hukum, itu saja sebetulnya.
Siap. Oke, Pak Ahid. Dan teman-teman sekalian, monggo silakan yang mau bertanya kepada Pak Ahid, Bang Erdi atau kepada Pak Ahmad Taufan, monggo silakan. Tapi sebelumnya, live komar kita pada malam hari ini saya tidak mengizinkan untuk direkam oleh siapapun tanpa seizin saya ya, kecuali dari tim-tim kami ya, yaitu Sasena, Kavian, dan tim-tim kami itu ingin menyiarkan di YouTube, monggo silakan. Tapi kalau pihak lain yang merekam saya pribadi tidak pernah mengizinkan, dan akan kami lakukan tindakan hukum jikalau menyebarluaskan rekaman kami ini di YouTube maupun di media-media sosial lainnya. Ya, siap Pak Kavian. Monggo silakan betul. Ya, saya Ki. Oke, pertama untuk Bang Kavian ya. Bang Kavian udah saya undang tadi untuk minta bantuannya di-share ke YouTube ya. Ya, boleh. Biar teman-teman kita juga mengerti, karena di kita ini nggak ada yang kita sembunyikan ataupun gibah ataupun apapun ya. Silakan saja. Nah, berkaitan dengan tersangka ini yang saya dengar awal-awal itu ya dari pihak pembela Pak Yosep lah begitu ya. Itu justru menginginkan kan ada sebuah kalimat begini, SP3 atau P21 kan. Nah, sekarang baru satu. Ya, harusnya malah mendesak, yang dua ini kenapa ini nggak segera sekalian? Harusnya begitu harapan saya ya. Harapan saya tidak terus mencari cocologi, ini intervensi lah, ini itu, ini nggak layak untuk ditangkap lah, ini itu. Karena apa? Saya menyuarakan kasus Subang ini segera P21 kan. Silahkan nanti bertempur di pengadilan antara PH dan jaksa untuk meyakinkan hakim. Kita sebagai netizen tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang bisa membuktikan dengan omongan-omongannya. Itu yang pengen saya saksikan selaku netizen ya. Dan mungkin juga para teman-teman pengennya begitu. Ya nggak usah dibikin ribut, nggak usah dibikin terus cocologi, terus menyerang-nyerang pribadi. Ya udah fokus aja. Justru saya minta bantuan tuh dari pihak sana, sekalian aja nih yang dua gitu loh. Biar sekalian nih kita proses di pengadilan. Nanti kita lihat bisa bersama. Siapa tahu ya di sidang berikutnya itu apa yang mereka ributkan, katanya CCTV lah ini itu bisa dihadirkan, apalagi dengan kemampuan PH-nya yang konon ceritanya bagus ya kan. Nah, coba dipertanyakan nanti CCTV mana yang memperlihatkan Abi, mana yang memperlihatkan ini. Karena saya dengar begini, sekelebatan saja Mimin Abi Arigi terlihat di CCTV, ya udah kita nyerah katanya. Ya udah berarti mereka pelakunya, silahkan diproses. Nah, itu mudah-mudahan di pengadilan berikutnya itu transparansi dalam mengungkap kasus ini benar-benar bisa kita saksikan gitu Ki dari saya. Siap. Berarti nggak ada pertanyaan Bang San? Gak. Biar teman-teman aja yang tanya. Oke, monggo silakan teman-teman. Saya kasih kesempatan, dan sebelumnya terima kasih pada Teh Novi Pratiwi Novianti. Terima kasih sudah di-share live saya. Terima kasih banyak. Monggo teman-teman. Bang Ahid, kurangnya dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kedua tersangka lagi itu kapan ya? Langsung deh. Monggo silakan tanggapin. Langsung ke poin saya. Sebetulnya saya juga pengen nanya kapan ini sebetulnya, karena sudah nggak sabar juga kenapa baru satu gitu. Karena itu tadi kalau kita runut, karena memang yang paling mendekati untuk segala dilakukan penangkapan itu memang Abi secara konstruksi itu memang Abi. Itu tadi saya bilang bahwa Abi itu sesaat setelah kejadian terpantau CCTV ya, terus kemudian ada saksi BG yang melihat dia beli gorengan di di warungnya yang dilayani warungnya. Sebelumnya subuh juga Abi terlihat juga oleh satu saksi yang dia sedang berdiri di pinggir jalan di atas motor sedang main handphone. Nah, memang secara hukum yang mendekati untuk dilakukan penangkapan dulu memang Abi gitu. Tapi yaitu tadi karena ini pasalnya secara bersama-sama pasal 55 KUHP ini memang kan mensyaratkan semua pelaku bersama-sama dalam melakukan tindak pidana itu memang harus ditangkap semua begitu loh. Nah, cuman saya kurang tahu juga pertimbangan apa penyidik sampai kemudian
yang dua ini belum ditangkap dulu, belum ditahan dulu gitu ya. Nah, saya juga terus terang mensuarakan itu, saya mempertanyakan itu gitu. Oke, siap Bang Ahid. Nah, teman-teman di sini juga bisa melihat ya perbedaan ya. Jikalau memang kuasa hukum tidak bisa menjawab, beliau akan mengatakan hal yang demikian, bukan malah bercerita atau membuat cerita-cerita kurofat ya. Ya, kalau nggak tahu ya nggak tahu gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai memberikan khayalan-khayalan kepada masyarakat banyak gitu terkait kok kenapa nggak ditahan, kok kenapa, oh jangan-jangan gini. Karena gitu. memang bukan kapasitas kami untuk segala ukuran, harus ditanyakan langsung ke penyidik gitu. Tanya aku. Siap Bang Gozali, monggo silakan. Kepada siapa Bang? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya kelanjutannya OJ itu gimana ya? Ini spesialis OJ. Baik. Apa itu yang OJ membuat proses jadi lama? Betul. OJ itu kami sudah mendampingi Danu itu selama 2 kali diperiksa ya, terkait dengan tindak pidana obstruction of justice gitu ya. Nah, setahu saya memang lamban sekali ini proses pengungkapan OJ ini ya, tapi setahu saya ini tetap berjalan, ongoing proses gitu ya. Kenapa? Karena yaitu tadi, kalau tidak berjalan, ngapain klien kami dipanggil 2 kali untuk diperiksa keterangannya sebagai saksi gitu loh. Dan ada juga saya dengar beberapa saksi yang memang sudah dipanggil kaitannya dengan tindak pidana OOJ begitu ya. Nah, harapan kami juga secepatnya juga nih OOJ, terus tindak pidana penyalahgunaan dana bansos juga semua diproses. Maksud saya biar apa? Biar ada kesamaan, equality before the law, kesamaan di depan hukum. Tidak akan memilah-milah tentang siapa dan bagaimana serta pertanggungjawaban seperti apa dalam proses tindak pidana ini gitu. Ini kan ada tindak pidana, ada 2 tindak pidana yang menyertai tindak pidana pembunuhan, yakni obstruction of justice dan tindak pidana korupsi dana bansos, penyalahgunaan dana bansos gitu loh. Nah, ini kita juga minta untuk segera diproses gitu loh. Tapi kalau sepemahaman kami menghitung proses ini, kemungkinan besar setelah kasus tindak pidana pembunuhan ini tuntas, OJ ini berjalan. Oke. Bang. Oke, gimana Mbak Fani, sudah atau ada teman-teman lain yang mau mendapatkan juga, monggo dari Pak Ahmad atau Bang Ed? Kalau pertanyaan Fani ya, ini bukan pernyataan Polda. Ini hanya analisa saya saja. boleh dimasukin, boleh nggak? Jadi gini, seperti yang dikatakan Pak Bang Ahid ya, karena si Abi ini yang mungkin sudah memenuhi syarat, ya siapa tahu dalam penahanan nanti ada nyanyian merdu kan menambah juga tuh data untuk segera meringkus yang 2. Karena memang harapan saya segera masukkan yang 2 ke P21 juga dan disidangkan bersama gitu ya. Jadi bisa saja itu sebagian dari trik, dan kan kepolisian itu punya trik-trik sendiri ya dalam menangani kasus untuk mungkin dia sudah punya keyakinan tapi masih butuh keyakinan yang lebih. Nah, itu bisa didapat dari manapun gitu loh. Apa mungkin nunggu embetan ya Pak Ahid? Bisa jadi. Terus itu ada ajakan dari Bang Taufan, yuk demo untuk OJ dan yayasan, oke aja, ayo aja gitu lah. Tinggal udah gas aja nih. Tinggal koordinatornya yang sip lah, Kisodo ini yang konsisten, ayo kapan kan habis lebaran atau gimana gitu. Iya. Tapi memang seperti yang dipertanyakan tadi sama sahabat saya Mas Gozali ya. Memang kasus Subang ini kan bisa dibilang menjadi sulit dan rumit kan karena OOJ. Makanya yang konsisten menyuarakan OOJ ini salah satunya adalah Bang Gozali ini, yang memang kita tidak tahu sama sekali ya sampai di mana gitu ya prosesnya, karena benar-benar minim sekali informasi terkait penyelesaian kasus OOJ-nya itu. Betul, itu sepakat saya. Sebetulnya masyarakat juga karena ini sifatnya adalah
publik ya. Artinya tindak pidana itu kan tindak pidana yang memang hukum-hukum yang sifatnya publik. Artinya masyarakat punya hak untuk mempertanyakan tentang kelambanan proses pengungkapan OOJ dan penyalahgunaan dana bansos itu kepada pihak kepolisian. Masyarakat punya hak itu. Seperti yang disampaikan Ibu tadi itu, warga masyarakat boleh bertanya kepada pihak kepolisian, boleh mengirimkan surat, tidak hanya kuasa hukum juga. Itu hak sebetulnya ya, hak yang memang sudah dari lahir di undang-undang diberikan untuk disuarakan gitu. Jadi boleh-boleh saja, sangat boleh kalau mau menyuarakan tentang kelambanan proses OOJ ini gitu. Ya. Siap. Oke, selamat datang Pak Didi Sumirto sudah bergabung. Baik teman-teman. Halo Pak Dede. Baik teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Yang di live chat juga boleh. Mau ditanyakan boleh. Bang Ahid mau nanya lagi dong, satu lagi. Ya, Jadi begini Bang Ahid, itu kan kedua tersangka lagi kan adalah ibu dan kakaknya tersangka ya. ya. Nah, apakah ketika nanti ditanyakan penyidik, apakah kemungkinan besar bisa mengakui? Apakah dia tidak melindungi ibu dan kakaknya? Jadi bisa mengakui dan melindungi juga bisa. Artinya semuanya ini tergantung dengan teknik penyidikan yang memang mau dipakai oleh penyidik dalam menggali keterangan-keterangan yang dilakukan, apa yang diberikan oleh Abi, Arigi dan Mimin. Gitu. Itu bisa jadi dua-duanya, bisa melindungi, bisa jadi malah justru membuka gitu. Karena gitu ya. kadang metode penyidik itu kan dalam bertanya kepada saksi itu kan macam-macam gitu. Jadi mereka punya trik khusus yang memang orang itu akan tidak secara sadar kemudian mengakui tindak pidananya begitu. Nah itu ada teknik khususnya yang seperti itu. Nah, itu ya tadi terbukti akhirnya banyak kasus-kasus rumit yang memang pengungkapannya salah satunya adalah yaitu tadi interogasi yang dilakukan dengan teknik tertentu yang kemudian akan saksi ini akan mengakui dengan dengan gamblang gitu ya, tidak sadar gitu dia menyampaikan apa yang menjadi yang peristiwa hukum sebenarnya terjadi begitu. Siap. Makasih. Ya, gimana Pak Dede Sumirto, selamat datang. Halo Pak Dede. Halo, ya, sorry. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, ada Bang Taufan, ada Bang Ahid luar biasa nih, saya kaget begitu lihat. Ya, yang pasti tadi semua sudah dijelaskan tuh sama Bang Ahid luar biasa, ada Bang Taufan, Bang Pesta ya. Saya pikir yang menurut saya harus kita syukuri adalah bahwa Polda Jawa Barat walaupun memang lambat tapi sudah membuktikan kepada masyarakat ada kemauan untuk menuntaskan kasus pembunuhan ibu dan anak Subang ini. Menurut saya itu yang patut syukuri. Nah, terkait dengan adanya kontra yang dari pihak sebelah, ya menurut saya ini kan tadi dibilang Pak Kahit, ini hukum. Hukum itu ya perdebatannya nanti di pengadilan. Kalau misalkan ada sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur, ya lakukanlah pra-peradilan. Itu memang yang disiapkan oleh negara ya, oleh undang-undang. Ketika ada orang yang tidak merasakan adanya ketidakadilan, salah prosedur misalnya dianggap ya, tinggal siapkan saja bahan-bahannya secara hukum, boleh melakukan gugatan pra peradilan
apabila pra peradilan lagi nanti ditolak ya, nanti berdebatannya adalah di persidangan nanti di pengadilan negeri Subang. Jadi saya pikir yang harus kita syukuri bahwa hari ini ternyata memang Polda Jawa Barat walaupun terkesan lambat ya, tapi harus patut kita syukuri adalah ternyata mereka Polda Jawa Barat ini tidak diam, terus memberikan atensi yang lebih kepada pemerhati dan para kawal kasus Subang. Jadi ini yang patut kita syukuri terkait dengan dua tersangka yang masih ini. Nah ini tentunya pasti ada pertimbangan yang tentunya mereka paling paham dan paling tahu apa yang harus dilakukan. Itu saja sih mungkin sebagai statement saya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Siapa Dede? Terima kasih Pak Dede, Kang Dede. Halo Ki. Ya Bang Sas. Jadi ini ya, yang saya dengar pra peradilan sudah diajukan ya per hari ini yang saya dengar. Tapi entah benar entah enggak, saya nggak tahu. Cuman mau ya saya tanyakan ke Bang Ahid atau Bang Tovan. Dulu kan dari PH lama sudah pernah mengajukan pra peradilan. Dan dulu waktu saya masih ngomal-ngomal bareng itu juga pernah saya sampaikan kalau memang merasa yakin kliennya tidak bersalah, kenapa tidak mengajukan pra peradilan? Karena yang saya baca walaupun saya bukan lulusan hukum tapi kan banyak yang bisa dibaca ya lewat Google itu saya tahu bahwa pra peradilan bisa diajukan lebih dari satu kali. Waktu itu jawaban yang saya terima itu wah udah nggak bisa kalau berkasnya sudah ke kejaksaan P19 terus balik lagi atau gimana lah. Nah ini kok sekarang mau diajukan emangnya bisa ya Bang Ahid untuk diajukan pra peradilan? Kalau menurut saya bisa, Bang. Oh, Ini gitu, bukan siap. kategori netizen idem ya, karena objek dan subjeknya berbeda begitu ya. Ini masih bisa, makanya dari awal saya bilang ajukan saja pra peradilan. Kalau pra peradilan ternyata nanti ditolak, masih ada juga nanti persidangan untuk pembahasan pokok perkara. Jadi sarana undang-undang memberikan ruang kepada masyarakat mencari kebenaran, mencari keadilan ini sudah terbuka lebar sebetulnya. Sampai kemudian ada pengadilan tingkat pertama, kedua, ketiga dan sampai PK begitu. Maksud saya gunakan instrumen hukum itu untuk memperjuangkan hukumnya. Jangan nyanyi kemana-mana yang nggak jelas. Nah ini kalau dia sampai daftarin, saya acungi jempol, bagus itu berarti. Jadi ilmu hukum dia berguna gitu loh. Ilmu hukumnya masuk. Jangan yang lain-lain, maksud saya begitu. Jadi nggak rugi sekolahnya gitu ya. Oh ya, mau tanya Bang Ahid, kalau advokat itu kan ada payungnya juga kan? Iya. Itu kan kalau misalnya ada yang ijazah palsu kan bisa lapor ke payungnya itu kan harusnya. Kenapa dikeluarkan malahan gitu loh? Ya itu maksud saya ya itu kan kemudian ini jadi terlihat begitu. Ini sebetulnya nyari sensasi atau pengen membuka fakta secara terang benderang tentang kasus pembunuhan ini begitu. Kan ada regulasinya, ada sarana hukumnya begitu. Ya makanya itu. Apakah tidak ada saking tinggi ilmunya kali ya. Jadi ini. Tadi ada pertanyaan ya, bahwa apakah tidak dilaporkan aja karena sudah menghina dan menjelek-jelekan? Menurut Pak Ahid bagaimana Pak Ahid? Kalau saya paham betul karakternya Pak Tovan begitu. Cuma lebih baik kerja aja daripada ngurusin hal-hal seperti itu. Ada hal yang lebih bermanfaat yang bisa dilakukan daripada ngurus. Kalau kita buat laporan pengaduan begitu kan kita harus datang, terus kemudian kita harus diperiksa. Buang waktu ya Bang Ahid. Buang-buang waktu begitu. Jadi yang seharusnya fokus mengerjakan yang penting jadi nggak penting gitu kan ya. Betul. Iya. Apa saya? Ya, sama yang kita laporkan juga gimana ya. Jadi saya lebih baik fokus karena kita tidak berhadapan secara face to face case gitu ya. Jadi lebih baik Lebih banyak aksi ya Bang Tovan. lebih baik teman-teman ATS turunkan tensi, tenang-tenang, sabar, kita ibadah yang benar,
kita urus kasus-kasus kita, case-case kita kawal kasus Subang, kita urus bisnis, gitu aja udah. Ya. Bang Kalau Tovan mereka- kerjaannya banyak ya Bang ya, jadi nggak ngurusin yang begitu-begitu ya Bang Tovan. Orang menang santai, orang menang santai. Ya, kalau mereka yang merasa dirugikan ya silakan mereka yang lapor, nggak usah kita repot-repot. Kalau dilaporin baru kita ini. Kita nggak cari musuh kali, tapi kalau ada musuh datang ya jangan lari. Ya, gitu. Iya betul. Ya, ini bukan masalah nggak punya nyali ya, tapi meladeni orang itu kan lihat dulu ya. Kalau misalnya kelasnya seperti itu diladenin ya mungkin bukan levelnya kali ya, gitu. Ada skala prioritas dalam hidup. Levelnya. intinya Katanya. gini, apa kita itu mungkin ilmunya lebih sedikit, tapi kan kita ngikutin prosedur gitu loh. Siap. Oke, teman-teman ada lagi Teh Amel mungkin ada yang mau ditanyakan mumpung ada tim dari ATS loh. Ini jarang-jarang dan ini sebulan sekali sudah susah loh. Saya mau bertanya sama Pak Ahmad Taufan. Oh, Pak Pantas, silakan Teh Amel. Ini Teh Amel. Apakah ada rekonstruksi lagi buat Abi? Oh iya tadi itulah juga ya, rekonstruksi ulang ya. Ya, terima kasih. Ya, ada nggak? Terima kasih. Jadi terkait rekonstruksi, sebenarnya kalau memang ada ya itu pokoknya hal-hal yang diperlukan bagi penyidikan ya. Tapi kalau kita lihat sih kelihatannya sih tidak ada rekonstruksi ya, karena rekonstruksi utuh itu kan sudah dilaksanakan pada saat Yosep dan Danu kemarin. Dan pelaku utama kan di sini Yosep gitu ya, sehingga Oh iya. apakah perlu untuk rekonstruksi terkait perbuatannya Abi pada saat kejadian? Nah, nanti kita lihat. Ini kan rekonstruksi kan sebetulnya mekanisme yang akan dijalankan oleh penyidik dan kejaksaan apabila mereka memang pengen tahu benar-benar proses terjadinya per case-nya itu masing-masing tersangka ini melakukan apa. Nah gitu. Jadi ya kita tunggu saja, kalau nanti memang ada arahan untuk rekonstruksi ya berarti rekonstruksi, kalau tidak ya mungkin sudah ada rekonstruksi utuh, mereka tinggal mengembangkan gitu Mbak Mel. Ya, terima kasih. Nih Mbak Mel biasanya on cam nih, Mbak Mel nggak on cam nih, tumben. Ini aku lagi makan terus sih, lapar terus. Oh gimana kan? Oke siap. Oke baik teman-teman sekalian, gimana? Ada lagi pertanyaannya yang ya tapi menurut saya sih sudah banyak hal yang sudah diklarifikasi oleh Pak Tes dengan Pak Ahid. Ya. Ada lagi? Ya. Saya turun dulu, Bang Kapian mau nanya katanya. Biar dia naik. Oke siap. Oke Bang Kavian, waduh baik hati sekali nih Kak Assalamualaikum, Amel. makasih Pak Taufan, ATS semuanya, makasih semangat Terima selalu ya. kasih. Amel. Monggo silakan teman-teman, masih dibuka ruang untuk tanya jawabnya, silakan, atau ada yang masukan juga, monggo silakan. Ini ada Tenovi loh, standby di sini loh Tenovi loh. Aku tak izin turun ya, semua gantian buat yang lainnya. Oke. Makasih semuanya. Siap. Assalamualaikum. Nih, waalaikumsalam Bapak Salih. Ini naik kakian ya. Itu Samsul Ulum berani nggak apa sih maksudnya? Ngomong tuh yang jelas gitu, naik sekalian apa Bagaimana gitu ya? Ada Teh Novi Pratiwi tadi standby nih. Mungkin Teh Novi kepengen tahu kasus Subang kali ya, atau mau ganti kuasa hukumnya Pak Motofan mungkin. Teh Novi terima kasih ya sudah share live juga. Makasih banyak. Monggo Bang. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang Kavian. Persidangan pasal 1 bakal kayak gimana nih Pak? Ya, persidangan tapi ini gitu ya. Apalagi kan ini Ibu itu yang paling
Kenapa biru? Dari kartu sendiri sepertinya bakal juga menerang misalkan Manoto atau kayak misalkan yang lucu gitu kan kayak gitu kan buktinya bang apakah juga ya, nanti gimana habis misalkan dari apa yang sebelah itu menyerang para saksi misalnya seperti itu terus pertanyaan yang kedua bukti baru ya HP Ames sama kayak itu atau ada nilai yang sangat kuat gitu sehingga mantap. Terima kasih Bang Sofian. Jadi terkait masalah saksi, ya kalau misalnya ada intervensi-intervensi di luar mungkin nggak terpengaruh ya, karena memang saksi itu kan akan bersaksi di muka persidangan dan di bawah sumpah gitu ya. Jadi ketika nanti dari persidangan mungkin dia akan menyampaikan apa yang lihat langsung, mereka ketahui dan lain-lain. Jadi kalau misalnya dari pihak mereka ke pihak sebelah mempertanyakan itu, saya rasa sih saksi bebas untuk tidak menanggapi ya, karena memang kepentingan saksi adalah memberi kesaksian di muka persidangan. Terus yang kedua terkait masalah adakah bukti-bukti baru ya, wallahu alam ya, kita meyakini bahwa polisian harusnya memiliki bukti-bukti yang jelas, apalagi sudah memp21-kan salah satu tersangka ya. Jadi saya meyakini pasti mereka punya bukti-bukti. Terlepas dari apakah bukti itu terkait ABC ya, ini bukan kapasitas saya dan teman-teman untuk menyampaikan, karena nanti akan kita lihat saja dalam persidangan apa dasar JPU dalam tuntutannya seperti apa, dalam dakwaan seperti apa gitu. Jadi kita meyakini lah. Gimana? mungkin nanti akan di misalkan kita di persidangan. Iya, ya pasti kita punya keyakinan lah, karena P21 itu kan Berarti kan ada 2 atau lebih alat bukti yang sudah valid ya, yang sudah clear. Jadi menurut saya tinggal kita buktikan sampai pengadilan berapa vonis yang akan diterima oleh para terdakwa kan gitu. Dan untuk yang 2 lagi juga saya meyakini, karena memang dari awal kan pada saat persidangannya Pak Yosef dan Danu itu kan sudah rekonstruksi utuh sudah dijalankan, terus sudah terbuka semua bahwa pelaku-pelakunya adalah ABC gitu kan, yang 5 ini gitu kan. Jadi menurut saya sih, saya meyakini bahwa penyidik insya Allah mampu lah untuk membongkar, karena sudah dibuktikan nih, buktinya Abi yang tadinya semua meragukan apakah ketiga ini di P21 kan, seperti Bang Sasena selalu menyampaikan kan bahwa ada antara SP3 atau P21. Nah ternyata sekarang sudah dijawab bahwa ini ada P21. Itu Bang Kapian. ya. Apakah sudah atau apa gimana posisinya? Kami Sih tidak monitor secara detail ya perkembangan demi perkembangan, tapi kan kita sudah lihat dalam rilis kemarin sudah dijelaskan semua bahwa berkas sudah cukup dan sudah P21 gitu. Jadi kalau kita boleh menganalisa ya, kemungkinan status sudah P21, tinggal penjadwalan sidang saja. kita kan harus melihat kesiapan dari kejaksaan. Ya, biasa maksimal berapa lama? Kenapa? Maksimal aja. Relatif itu bisa 2 minggu ya. Kalau Kayak gitu ya, artinya tergantung kesiapan jaksa dalam menyiapkan dakwaan ya. Bang Tovan mau nanya dong. Ya, Bang Tovan, apakah HP Amel itu sudah ditemukan, Bang? Nah, kita berharap, kita berdoa semoga HP Amel sudah ditemukan. Artinya kalau untuk tahu lebih detail kami nggak tahu gitu ya, karena ini kan sebetulnya masih
masih rahasia penyidikan lah. Nanti kan ini akan terbuka pada saat di persidangan gitu, Mbak. Tapi ya kita yakin bahwa penyidik nanti sudah mempersiapkan segala sesuatu. Dan Konamel itu sudah bisa ditemukan, semoga ya kita harap. Terima kasih Bang Tovan. Assalamualaikum Bang Tovan. Ya, Siap Mas Arif. ya. Gantian. Ya. Gantian Bang Arif tuh. Bang Arif mau tanya. Semangat. Ya, Monggo Bang Arif. mohon izin bertanya ke Bang Tovan, jika kuasa hukum MAA ini melakukan upaya hukum yang sah menurut undang-undang kayak pra peradilan gitu tanpa menyerang ke sana kemari, menyerang pribadi seseorang gitu, terus sesuai dengan undang-undang itu, tanggapan Pak Tovan gimana? Terima kasih Bang. Itu yang tadi disampaikan oleh rekan saya Bang Ahid ya. Artinya seharusnya mereka memang fokus dengan posisi pembelaan lainnya gitu ya. Dan terkait mereka melakukan pra peradilan itu malah sah-sah saja gitu. Walaupun hasilnya ditolak atau tidak kita tidak tahu kan gitu. Tapi kan tetap institusi atau pemerintah itu memberi keleluasan untuk kita melakukan pembelaan terhadap hak hukum seseorang gitu ya. Jadi itu yang benar sebetulnya. Artinya tidak perlu cari membuka front untuk membuat opini atau menjelek-jelekan secara personal atau apa ya, nggak perlu ya, karena saya juga tidak perlu melakukan itu sama dia gitu kan. Tetapi yang terpenting sekarang adalah bagaimana caranya dia pengacara ini untuk bisa maksimal membela kliennya gitu kan. Ini kan sekarang istilahnya sudah di ujung tanduk nih kan gitu. Harusnya dia benar-benar fokus. Seperti kemarin kami menjalani sidang pada saat Danu, kami fokus sekali gitu loh bagaimana cara kita dalam membuat pembelaan itu, dan itu fokus kita nggak pernah kan. Mungkin teman-teman juga bisa diingat-ingat, kita nggak pernah itu cawi-cawi di medsos untuk menjelekkan Pak Rohman apa enggak ada. Kan hanya fokus ya Bang Tovan, bukan pencitraan ya Bang Tovan. Dong. Ketika Pak Rohman menyampaikan statement tentang materi pembelaan Pak Yosef, itu kita juga coba memberikan argumen dengan versi kita sesuai materi juga dalam persidangan gitu. Jadi itu yang bagus gitu loh. Nah, yang dilakukan sekarang ini menurut saya ya biar teman-teman yang menilai lah. Kalau kami sih mohon maaf, kita tidak mau menanggapi sedikit pun, karena kami juga tidak akan kendor untuk membela kasus itu sampai kasus ini tuntas gitu Bang. Itu Bang. Nggak bisa seluruh kali. Dan mohon izin ini saya ingin Di Kayana juga Mas Arif. titip pesan ke Bang Tovan, titip salam. Kayana. Siap, salam sama Saya nggak bisa ikut formal itu, lagi tidur soalnya kan di sana kan udah dini hari Bang. Iya. Oke. Kan sebelum penangkapan itu ada isu-isu yang muncul, yaitu katanya ada saksi baru. Kemudian ada lagi muncul isu HP Amel ditemukan. Dan disitulah terbukti ada pelaku yang sebenarnya. Dan tiba-tiba Abi ditangkap. Apakah itu bisa jadi saling berkaitan kejadian penangkapan Abi dengan isu-isu tersebut? Begitu Pak Ketua atau Pak Ahid? Nah, coba Bang Ahid. Iya, kalau hemat kami begini ya. Kalau memang ternyata kemudian tiba-tiba penyidik melakukan penangkapan terhadap Abi yang sudah lama di statusnya dijadikan sebagai tersangka dari saksi, bisa jadi memang ada bukti baru yang memang ditemukan oleh penyidik. Tapi masalah bukti baru apa dan ditemukan bukti baru atau tidak itu ya wallahu alam lagi. Kami memang
bicara dalam kapasitas yang memang kami bisa dan kami mampu untuk mempertanggungjawabannya secara hukum. Artinya apa? Bahwa memang kapasitas untuk menjelaskan bukti ini adalah ada bukti baru atau tidak, itu ya kapasitas penyidik gitu. Tapi kalau kami menganalisa, bisa jadi itu ada bukti baru yang memang dipakai oleh penyidik untuk melakukan penangkapan. Karena kenapa? Karena ini kan perkara kan sudah P19. Terus kemudian masuk kemudian jadi P21 gitu ya. Nah, ini kan tentunya ada tahapan, ada proses yang memang dilalui oleh penyidik. Jadi awalnya berkas tidak lengkap, kemudian menjadi lengkap dan sudah akan penangkapan, penahanan. Ini kan menurut hemat kami memang ada sesuatu gitu loh. Ya baik itu bukti baru maupun keadaan baru yang terus terang kami tidak tahu seperti apa bukti baru dan keadaan baru tersebut gitu. Oke. Siap. Nah, saya tuh istilahnya kalau Pak Ahid atau Bang Tovan itu menjelaskan sesuatu tuh gampang dicerna gitu ya. Maksudnya kita jadi paham dengan situasi yang terjadi. Memang ada hal-hal yang bukan kapasitas kita menjawab gitu. Dan itu menurut saya dengan apa yang terjadi dan semestinya lah begitu ya. Jadi tidak mengada-ngada, tidak membuat cerita seolah-olah yang terjadi yang dikeluarkan oleh salah satu pihak itu bahwa seolah-olah ATS ini mengkriat gitu loh. Pak Ahid mengkriat kasus Subang ya. Seolah-olah ATS ini mempunyai pengaruh terhadap kasus Subang. Jadi itulah narasi yang dibangun oleh salah satu PH yang di sana itu ya. Ya kita sebut saja inisialnya Busil ya. Itu benar-benar memberikan argumen seolah-olah ATS itu memang benar menyetir kasus Subang gitu. Berarti kalau begitu bisa saya manain bahwa Busil menganggap Pak Tovan ini powernya luar biasa kalau begitu. Iya betul. Ya, tapi ya sekali lagi kita kan pengacara ya. Kalau pengacara itu kan ada kode etik, ada aturan hukum. Jadi ada spesialis. Itu kan memang kita jadikan acuan gitu ya. Ya, artinya jangan juga kami kemudian walaupun kami punya power, misalnya kami punya power, tentunya kami akan menempatkan power itu pada tempatnya gitu. Kita tidak akan arogan untuk bilang bahwa ini harus begini loh, ini harus begitu loh, dan ini tidak boleh begini loh, ini tidak boleh begitu loh. Iya. Bukan kapasitasnya, bukan tempatnya, insya Allah Pak Tovan juga tidak akan melakukan itu. Jadi seolah-olah gini Pak Ahid, jadi seakan-akan dibenturkan bahwa Pak Tovan ini adalah pejabat ya. Dan dia adalah orang biasa gitu. Jadi seolah-olah dibenturkan begitu. Makanya saya kalah karena Pak Tovan ini pejabat, bisa menyetir semuanya. Jadi gitu loh, seolah-olah ingin dibenturkan begitu kepada masyarakat gitu. Itu yang kadang-kadang saya kalau melihat statementnya itu saya ketawa gitu loh ya. Maksudnya ini mau cari apa sih orang ini gitu. Ya, itulah yang disebut. Kalau kita menyelesaikan masalah hukum itu jangan dengan drama, jangan dengan asumsi. Jadinya seperti ini kan, yang ada timbulnya fitnah, jadi menjadikan orang, padahal faktanya tidak seperti itu. Coba kalau kami usil, coba kalau Pak Tovan itu orang kiri dengki, kan bisa aja dia dilaporin, tapi kan enggak. Karena ngapain sih yang begitu itu? Betul, tadi yang bilang Bang Sasena, kita ini bukan cari musuh, tapi kalau musuh datang ya pantang buat kita buat lari begitu loh. Iya, ini kan selalu juga membicarakan bahwa seolah-olah Pak Tovan itu diajak diskusi dan sebagainya menolak gitu katanya nggak pernah berani katanya, nggak pernah mau begitu ya, seolah-olah begitu kan. Sudah diundang sama Pak Tovan untuk ke kantornya. Apakah kalau diundang dia nggak mau, apakah Pak Ahid atau Bang Tovan mau nggak datang ke kantor dia? Tapi saya nggak tahu kantornya di mana. Saya nggak tahu. Ini loh, dulu kan kami kan paham ya mana porsi kami, mana bukan porsi kami, mana yang terlihat profesional dan mana yang tidak, kan begitu ya, mana yang penting, mana yang tidak penting gitu ya. Saya kata Roman aja, kalau dulu ya rekan Roman itu kan sampai kemudian ayo coba kita adu diskusi. Saya kan menyampaikan begitu gara-gara dia menyampaikan statement yang saya pikir mengarah ke personal dan mengarah kepada yaitu tadi menuduh tanpa bukti begitu ya. Iya, betul, waktu itu saya ingat. Kan sempat saya tantang juga. Cuman kan akhirnya kan tidak terjadi
Rohmat juga tidak nangkepin, saya juga tidak mengejar terus. Gitu. Artinya apa ya sudah, kita ini fokus saja apa yang menjadi persoalan itu yang harus diselesaikan. Jangan kemana-mana. Jangan buat drama. Itu maksud saya begitu. Ayolah kita ini bijak, kita ini profesional. Gitu. Advokat kan officium nobil, profesi mulia, gitu ya. Aparat penegak hukum. Paling tidak, kalaupun tidak bisa menjadi contoh buat masyarakat, kita paling tidak kita berperilaku baik untuk diri kita sendiri aja dulu. Siap. Jadi kalau boleh saya ini bacakan mahfuzatnya, asluh nafsaka yasluh lakana. Jadi benerin dulu diri lu, baru lu boleh benerin orang. Tapi kalau lu nya aja belum bener, ya jangan sekali lu. Kalau saya bisa tambahin mungkin begitu. Kalau saya tambahin nih, mungkin ada Kang Heri, jadi semuanya tergantung dari niat gitu. Mantap Bang Taufan. Ada Kang Heri nih. Mudah-mudahan Kang Heri bisa naik nih. Selamat datang Pak pengacara Heri Susanto. Ini info lagi ya. Assalamualaikum Bang Erhus. Alhamdulillah ATS Lofom ke depan akan tambah personil. Jadi Bang Heri sudah secara resmi melamar ke ATS Lofom. Jadi Waduh, mantap. saya sudah tawarkan sama Kang Heri coba ngelamar ke PH sebelah gitu loh. Jangan ke ATS, ternyata tetap ke ATS. Alhamdulillah. Selamat bergabung Kang Heri. Coba kita lihat tanggapannya Kang Heri. Tanggapannya Kang Heri gimana? Ya, alhamdulillahirabbil alamin, karena disampaikan di sini kepada Bang Topan ya, tidak tertarik begitu untuk masuk di sebelah begitu Bang Topan. Siap Bang Heri, monggo silakan statementnya Kang Heri. Enggak, sementara ini lagi menyimak dulu. Kebetulan kan ada ketum di sini gitu. Jadi kita hadir di sini sementara untuk menyimak dulu karena ada ketum, ada Bang Ahid di sini. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau semua dapat dijadikan pembelajaran kita ke depan untuk kita ya, wabil khusus untuk saya mungkin ya bergabung di dalam dunia advokat. Jadi sementara ini mau menyimak dulu nih. Dan tapi bener nih, bener melamar ke ATS Law Firm Kang Heri. Gimana? Nanti mau pindah juga ke Jakarta ya Kang Heri ya? Iya, betul sekali. Jadi di apartemen yang itu jadi mau tinggal di apartemen itu kan Kang Heri kan? iya, betul sekali. Cuman beda nih ya. Kalau Bang Topan kan sudah senior nih dan Bang Ahid. Jadi kalau saya, jadi sebagai seorang pengacara muda yang memang masih sangat muda, aduh. Pengacara Bang Topan dan Bang Ahid ini kan pengacara senior ini kan sudah tua. Jadi kalau Heri Susanto ini kan pengacara muda begitu. Jadi memang harus udah tua. mesti banyak belajar dulu kepada Mohon izin bertanya ke Bang Erhus. Oh, ada yang mau nanya nih Kang Heri. Tadi ada yang mau nanya nih. Langsung ada yang mau nanya. Silakan. Mas Arif. Ini Bang Erhus kalau jadi pengacara muda ntar perdana pengennya menangani kasus apa? Kasus apa itu perselingkuhan atau kasus yang ringan-ringan lainnya, kasus berat? Kayaknya arbitrase aja dah. Kenapa langsung pertanyaan perselingkuhan? Kenapa ya? Kang Heri kenapa nggak mencoba daftar ke sebelah gitu Kang? Karena saya sebagai seorang advokat yang jujur mungkin dalam hal ini saya sampaikan aja dari Peradi ya. Jadi tentunya saya lebih tahu Ngelesnya bisa banget ngelesnya. Jadi saya tahu kemana saya harus singgah gitu untuk menimba ilmu begitu. Enggak, ngomongnya lempeng aja gitu Kang Heri. Betul sekali, karena begini ya, dari dulu saya banyak belajar hukum sama Bang Topan, sama Bang Ahid, jadi sudah lama ya. Selain itu juga kalau saya gabung di ATS, Bang Topan itu bukan sebagai seorang pengacara saja, tapi Bang Topan itu juga sebagai seorang entrepreneur, yang dimana saya karena selain menimba ilmu hukum juga banyak belajar tentang konsep kewirausahaan gitu Mbak.
Dan Aku Fani. Kang Heri. Aku Fani, Kang Heri. Kang Heri kalau ngelamar ke sebelah, pertama itu ditanyain keaslian ijazahnya. Ya. Nah, yang saya dengar juga itu dipertanyakan tuh. Tapi kalau Bang Tovan ini banyak kerjaan ya, jadi nggak bisa komal sana sini sih ya. Nggak. Jadi izin ini menyampaikan yang tadi disampaikan tentang ditanya legalitas ijazah ya kita itu gitu. Tetapi mungkin dalam hal ini yang jelas tadi sudah saya sampaikan bahwa mereka ini lebih berbicara kepada personal bukan kepada pokok perkara ya terkait kasus Subang. Karena memang sudah tidak ada lagi yang harus dibicarakan. Jadi akhirnya ya seperti itu ya. Disinilah terlihat bahwa mana yang profesional dan mana yang tidak profesional. Menjadi dasar pertimbangan saya, kenapa saya mesti memilih ATS Law Firm begitu. Jadi Ya gitu. jadi teman-teman aja di mana sekolah kan teman-teman bisa. Jadi teman-teman, Kang Heri ini nanti setelah disumpah itu beliau hijrah ke Jakarta. Di Jakarta langsung masuk kuasa di 17 kasus ATS Law Firm yang saat ini sedang kita jalankan. Sudah kita siapkan tempat tinggalnya, sudah kita siapkan akomodasinya. Pokoknya Kang Heri harus jadi pengacara yang terbaik di Kota Subang. Saya juga ngelamar ini. Yang jelas jadi pengacara itu harus memiliki karakter yang baik di pribadi baik gitu ya. Dan insya Allah kalau kita punya prinsip yang seperti itu, nggak suka menyerang secara personal, apalagi kita lihat ada lagi rame di media pengacara naik ke meja itu kan attitude ya. Nah, ini yang di atas ini benar-benar kuat sekali untuk karakter seperti itu. Jadi insya Allah kita doakan Kang Heri ini jadi pengacara terbaik. Amin. oke. Saya ngelamar ya. Pak Tovan mau ngelamar bagian investigasi, tapi kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan aja. Bisa begitu Bang saya? Pokoknya Bang, setelah kasus Subang selesai, saya sudah sampaikan sampai saudara Kang Heri, ke Bang Ahid dan teman-teman berjuang yang benar-benar tulus membela kasus Subang. Kita akan buat satu komunitas, tujuannya adalah membantu masyarakat. Jadi nanti ketika ada kejadian-kejadian di daerah yang seperti kasus Subang dan lain-lain itu info, dan kita akan support, kita akan bantu. Siap. Oke, siap. Baik, teman-teman sekalian. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, karena melihat Pak Tovan dengan Pak Ahid ini kan bekerja dari pagi sampai malam nih ya. Jadi kalau terlalu malam juga beliau ingin istirahat. Jadi mungkin satu kesempatan lagi yang mau bertanya, monggo silakan. Ini delay ya. Delaynya parah nih. Cek. Oke. Monggo teman-teman, ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau tidak, mungkin kita closing aja ya, dan nanti akan kita closing statement dulu dari narasumber kita. Tapi sebelumnya sekali lagi teman-teman sekalian, terima kasih banyak yang sudah datang ya dalam diskusi kita pada malam hari ini, dan saya juga terima kasih banyak kepada Pak Ates dengan Pak Ahid yang benar-benar meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk berdiskusi pada malam hari ini dan memberikan klarifikasi terkait isu-isu yang beredar di luaran sana. Monggo, ada satu lagi nggak teman-teman yang chat juga di sini, boleh silakan. Nggak ada ya, sepertinya nggak ada ya.
mungkin langsung ke closing aja atau dari yang di atas. Kang Heri baru naik loh ini, padahal ini Kang Heri baru naik ini, masa mau closing nih? Nggak apa-apa. Suruh nyanyi aja Ki. Berarti gini, suruh nyanyi. Pak Dede, berarti nanti ada segmen tersendiri buat Kang Heri nih. Berarti besok kita undang lagi dia live ya untuk diskusi. Siap. Gimana Kang? Jadi Kang Heri di perwakilan dari ATS Lokom gitu. Siap. So, tadi juga sempat telepon Pak Tovan ya. Wah, beliau benar-benar udah merinding, saya dengarnya udah benar-benar kayak pengacara sudah lama gitu loh kalau ngomong. Jadi wah, udah pas banget lama. Tapi masih perlu di ospek Sama Bang Zul itu nanti, Ki. Jangan tutup dulu Ki, ayo monggo silakan. Ayo saya kasih kesempatan sebelum larut malam karena kan beliau pasti istirahat teman-teman. Jadi monggo ayo, mumpung ada di sini silakan utarakan pertanyaan yang memang ingin ditanyakan kepada panutan-panutan kita di depan ini teman-teman. Silakan ayo. Ya, ada enggak? Oke, kalau udah nggak ada mungkin sudah malam Ki. Jadi, Oke, siap. Saya teman aja ya. Siap Pak Hid, siap Pak Tovan, monggo silakan. Sebelum itu nanti ke Pak Hid ya. Nanti terakhir Kang Heri lagi deh. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kisodo, Bang Sasena, Bang Kapian, ada Bang Dede, Kang Heri, semua teman-teman semua yang saya banggakan yang mendukung gerakan untuk menuntaskan kasus Subang, yang sudah ikhlas mendukung penegakan kasus Subang. Saya bersyukur dan berterima kasih banyak. Saya mohon maaf dari hati saya yang terdalam apabila dari awal tadi ada kata-kata saya yang menyinggung salah satu pihak dan lain-lain gitu ya. Saya minta maaf, dan kepada teman-teman semua tetap semangat. Kita harus yakin bahwa keakraban ini bisa menjadi kekuatan besar untuk penegakan hukum di Indonesia ke depan, dan kita juga berharap kasus ini bisa segera tuntas, yang dua lagi bisa segera ditangkap, OOJ juga bisa berkembang kasusnya sehingga mendapatkan kepastian, yayasan juga berkembang kasusnya bisa mendapatkan kepastian. Teman-teman semua, kita memang tidak ada yang sempurna, saya juga tidak ada yang sempurna gitu ya, tetapi alhamdulillah dari semua perjuangan yang saya lakukan dari bawah sampai kita bisa meniti karir seperti ini benar-benar dari keringat dan air mata, dan saya berharap juga teman-teman harus punya motivasi yang kuat untuk sukses. Goyangan atau ada oknum yang memang tidak suka sama kita itu jangan jadi hambatan. Kita harus maju terus, manjada wajada, kita harus benar-benar kejar cita-cita kita. Saya salut dan apresiasi dengan Kang Heri. Beliau seumuran sama saya, bahkan lebih tua setahun sama saya, tetapi semangat hidup beliau untuk menjadikan hidupnya berarti itu bisa dijalankan sekarang, dan sekarang sudah jadi pengacara. Kisodo juga luar biasa, Bang Kapian luar biasa, Bang Sasena luar biasa, Bang Dede luar biasa, para YouTuber semuanya yang tidak pernah berhenti. Dan teman-teman semua, saya doakan semoga teman-teman semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Bisa waktu kita jalankan bulan puasa ini dengan baik. Kita jaga mulut kita, hati kita, jangan terpancing dengan opini-opini lagi. Setelah live kita ini, kita berharap kita tidak terpancing dengan opini-opini. Kita fokus saja kepada penuntasan kasus Subang. Karena ini momentum kita menyuci hati di bulan Ramadan, semoga kita benar-benar mendapat keberkahan di bulan Ramadan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih banyak sekali lagi kepada teman-teman semua. Besok kami izin kembali dari Jogja menuju Jakarta dan kita kembali aktivitas. Bagi teman-teman yang ingin sharing, yang lewat Jakarta seperti siapa ini, madam ini siapa, Fani ya? Fani. Iya. Nah, Fani ini sudah ke kantor nih. Terus siapa lagi teman-teman yang pada mau ke kantor lah. Itu kantor kita open sekali, kita terbuka.
siapapun yang mau sharing, mau ngobrol, mau ngopi, mau santai, Siap. silakan. Tapi kalau bulan puasa begini ya habis buka puasa ngopinya. Demikian. Siap. Terima kasih banyak. Wallahu Terima kasih Bang Taufan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Ahid, monggo ada yang mau disampaikan? Saya sedikit saja. Ini udara Jogja dingin banget. Tuh lagi pada di Jogja ya. Ya, gini ya. Kita sebagai warga negara juga punya hak untuk memperjuangkan hak kita. Termasuk salah satunya adalah ketika hak kita diganggu, kita juga harus membela, gitu, mempertahankan diri. Itu satu. Kedua, ketika kejahatan di depan kita yang ini sifatnya publik, artinya publik itu adalah ini menyangkut dengan hak masyarakat secara umum, secara luas, gitu. Warga negara semuanya punya hak untuk mempertanyakan, untuk memperjuangkan, untuk membela atas ketidakadilan itu, termasuk salah satunya terhadap lambannya penanganan dari kepolisian maupun dari kejaksaan terhadap penuntasan kasus Subang ini secara keseluruhan, baik kasus pembunuhan, baik kasus OOJ-nya maupun kasus penyalahgunaan dana bansosnya. Peran serta partisipasi dari masyarakat, dalam hal ini YouTuber juga itu sangat diharapkan. Jadi kalau teman-teman semua pengen bergerak, pengen menyuarakan hak teman-teman, kita akan mendukung dan semoga perjuangan itu tidak akan sia-sia. Terima kasih. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam proses diskusi tadi. Saya manusia biasa yang memang kadang maunya lempeng tapi kadang-kadang juga belok begitu ya. Ya itu mohon dimaafkan gitu. Mungkin itu saja dari saya. Salam sehat, semangat, salam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya dari Kang Heri ya. Bisa kita closing ya teman-teman ya. Monggo Kang, mau disampaikan Kang. Siap, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bang Taufan, Bang Ahid, dan kepada teman-teman semuanya juga yang selalu memberikan semangatnya kepada saya. Dan pada kesempatan kali ini mungkin ini juga sebagai motivasi kepada teman-teman semuanya ya, bahwa di kasus Subang ini kita banyak sekali mendapatkan ilmu ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Kita niatkan bismillah, mudah-mudahan dalam mengawal kasus Subang ini kita mendapatkan yang terbaik dan mendapatkan keberkahan. Dan selain itu juga seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bang Topan, bahwa saya yang masih usia tua seperti ini juga masih memiliki semangat dan motivasi. Jadi kepada teman-teman semuanya, wabil khusus kepada generasi muda ya. Jadi memang kita awali dengan bismillah, innamal a'malu binniyat, dan selanjutnya jika ada sebuah pepatah mengatakan jika kalian bisa berlari maka berlarilah, jika kalian tidak bisa berlari maka berjalanlah, jika kalian tidak bisa berjalan maka merangkaklah. Yang penting ada pergerakan. Mungkin itu saja. Sekali lagi kepada teman-teman dan wabil khusus kepada Bang Topan dan Bang Ahid Luar biasa Kang Heri. berikan kepada saya sehingga Terima kasih Bang dapat Heri. menjadi bekal untuk saya sehingga dapat bergabung ya di dunia advokat. Demikian, terima kasih semuanya. Siap. Mungkin ada dari Pak Dedi atau Bang Sasena mau disampaikan sebelum closing? Oke, dari saya dulu ya. Pertama, terima kasih untuk Bang Tovan, untuk Bang Ahid, dan juga untuk Kang Heri ya, yang mana sudah memberikan klarifikasi karena memang di balik layar di grup kita sendiri juga pada resah ya, itu kok Bang Tovan dikatain begini begitu dan lain sebagainya, semuanya sudah jelas. Jadi mungkin yang pihak sana juga biar tahu ya apa yang terjadi sesungguhnya. Fokus saja, saya sih mengajak baik netizen yang ada di sini yang ada di sana fokus untuk mensupport Polda Jabar selesaikan kasus ini ya, segera di P21-kan dan disidangkan. Kalau memang ada pihak-pihak yang tidak terima, ada jalur-jalur hukum yang bisa ditempuh daripada kita membangun suatu narasi yang sifatnya itu malah memecah belah ya. Itu yang saya pribadi nggak saya inginkan. Karena begini,
Ini yang nangkep, yang nanganin kasus ini Polda Jabar. Kenapa yang digoreng-goreng malah Pak Taufan? Saya sendiri geli ya. Kenapa begitu gitu? Iya. Tadi udah buka. Nah, jadi harapan saya mengajak semuanya, baik yang ada di sini maupun di sana ya. Ayo sesuai dengan apa yang dikatakan. Kenapa nggak segera P21 ya? Kalau di SP3 kan, saya pikir nggak akan ya. Ini menyangkut marwah dan martabat kepolisian. Pasti lambat laun tetap P21. Siapkan saja kalau meyakini bahwa kliennya itu tidak terlibat, siapkan bukti-bukti dan buktikan di pengadilan. Sekali lagi saya katakan, saya orangnya realistis, tidak alergi menerima kebenaran itu dari manapun datangnya. Tetap akan saya dukung, yang namanya benar tetap benar, yang salah tetaplah salah. Terima kasih. Siap. Oke, mungkin ada yang lain atau kita closing aja? Closing aja. Oke, siap. Sekali lagi saya sebagai host di sini terima kasih banyak atas kehadiran dari teman-teman semua yang sudah naik di atas ini kebetulan, dan juga narasumber kita Kang Heri, Pak Ahid dengan Pak Ahmad Taufan juga yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak. Teman-teman semua yang sudah chat, semua yang sudah tap layar, yang sudah share-share, yang sudah supporting semuanya, terima kasih banyak. Ada Mbak, sorry batuk nih. Ada Mbak Rudia, ada Mbak Nadira Sanuri, teman-teman semua sudah tap layar. Terima kasih supportnya juga, matur suwun sangat. Kita kawal terus kasus Subang. Ingat, jangan mudah terprovokator, jangan mudah terbawa aliran arus yang tidak baik. Semuanya bisa kita cari tahu celah-celah di mana kita harus menyikapi isu-isu yang datang dalam kasus Subang. Jadi teman-teman harus kritis, jangan percaya dengan apapun yang belum tentu kebenarannya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sampai bertemu di live berikutnya. Pak ATS, Pak Ahid, Bang Hersus, semua teman-teman semua, matur suwun sangat. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah teman-teman. Siap, terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Gelombang airnya saya buat bergelombang sungai. Terima kasih yang udah bantu airnya. Lukisan ini besok udah bisa dipernis, jadi sudah dipernis, dikirim ke Komisan. Lukisannya seperti ini. Nah, ini dia lukisannya. Jadi gelombang airnya di sini saya bikin sudah mirip belum dengan air sungai. Air sungai. Ini menggunakan cat akrilik ya, saya menggunakan pisau palet, pisau palet bukan, saya menggunakan kuas.
Cek. 1 2 3. Cek. 1 2 3. Aman. Kapian the best. Ya udah habis live-nya, gimana nih? Gak ada yang bisa di-live-in. Beryl the best, Beryl terbaik pokoknya. Hidup Kapian. Keren live-nya hari ini. Sangat, kalau dapat telepon tuh asik gitu ya. Gimana Beryl? Beryl tuh harusnya naik gitu kan. Jatuh dari motor. Rara jatuh dari motor. Hanin, Ayang udah nyampe rumah. Beryl lagi di mana Beryl? Udah pun aku ikut. Fred. TikTok lah, nyanyi Beryl. Satu album. Sampai sahur. Ada yang nyabut kabel, siapa? Gea. Cabut Gea ya. Ini siapa yang nyabut? Kayak yang mau bayar aja. Cuek. Beneran jatuh Rara. Potopan lebih hebat dari Hotman loh katanya. Waduh bang, bawa Gea. Gea mana ya? Kok nggak ada ya? Nyanyi Bang Beryl ya. Mantap Beryl nyanyi. Kalau mau kita anturan ya. Bahan kayaknya nih, Hanin pinter nyanyi dangdut. Ini ada fakta baru teman-teman, yang hanya diungkap di live Kapian. Bocoran. Hanin itu punya bakat guys, bakat tersembunyi. Enak kalau malam sebenarnya sambil santai ngobrol kayak gini ya sampai subuh sampai buka ya sampai sahur. Nyanyi paling lagu yang hujan turun, jangan lupa jempolan diangkat, yang hujan turun lagi. Udah kalian demo aja konser di depan Polda, siap. Nyanyi lagu Noah ya biar ya. Untuk kepada Polda ya, dengarlah aku gitu ya. Ayo tangkap para tersangka itu. Karena ku tunggu dirimu masuk sel gitu ya. Untuk OJ Beryl. Untuk EJ dihapus jejaknya ini. Terus bang. Antar model klipnya
Ntar Yono. Mana enak nih sambil makan. Oh gitu kah? Lagu bayar bang, bayar ya. Edit viral ya, bayar ya. Di YouTube nggak boleh lagu copyright guys. Nggak boleh copyright YouTube. Kira-kira lagu apa nih cocok yang biar buat para tersangka?